Selamat malam kawan-kawan ya. Pada video kali ini saya akan membahas untuk pergerakan gold 1 minggu ke depan. Ya, semoga kawan-kawan dimanapun berada selalu sehat selalu. Oke, kita langsung saja. Kita lihat untuk candle weekly. Ya, penutupan kemarin ini ya. Penutupan candle kemarin ini dia sweep ya, sweep high minggu lalu ya, hanya nge-sweep ya, dia tidak nge-break ya. Dia tidak nge-break, hanya sweep. Oke. Tapi kalau kita lihat secara internal structure, coba ya saya lihat ya kan. Nah, setelah melakukan new low kembali, dia secara internal harga ekspektasinya dia turun lagi, tapi ternyata dia break sini ya. Jadi high-nya di break, kemudian dia retrace, jadi ada potensi masih up, kira-kira begitu. Jadi struktur marketnya seperti ini ya kalau di weekly ya. Kalau di weekly seperti ini, pullback, kemudian new low, kemudian new high. Nah, di sini apakah akan berpotensi kemari? Kita lihat ya, dari new low ini ke new high ini. Nah, dia sudah reject ya di 61,8 ya. Berarti kita secara weekly masih ada potensi up. Ya, masih ada potensi up. Ya, bagaimana caranya kita untuk nge-buy ya? Kita untuk potensi buy ya, kita cari ya, karena potensi up ya kita ikutin tren aja. Buy-nya di mana ya? Sell juga boleh, tapi di time frame kecil ya untuk scalping. Gitu. Ya, kita turun coba ke daily ya, secara weekly masih up. Oke, hapus. Oke, secara daily kita lihat bos terakhir di mana. Nah, ini bos terakhir ya. Nah, ini bos terakhir ya. Nah, ini bos daily terakhir. Low daily-nya ini otomatis. Ya kan? Low daily kan? Low daily. Nah, ya, bos low, karena kenapa ini disebut bos? Karena sudah mengambil inducement. Ya. Jadi ini valid high di break menjadi bos. Kita lihat ya apakah ada high daily. Kita lihat ya secara perjalanan harga ya, belum terbentuk ya struktur high daily ya, karena harga belum ada yang mengambil inducement ini belum terbentuk inducement ya. Kalau inducement terakhir ya ini, tapi dengan catatan inducement terakhir ini dengan catatan harga dari sini nge-break low ini ya, nge-break high ini, nge-break high ini, kemudian harga turun mengambil low ya, baru disebut ini high valid. Berarti range area high valid dan low valid itu ya, sekitar sini. Jadi range area untuk kita cari buy ya. Jadi secara daily masih ada potensi untuk kenaikan ya, menguji di resisten terdekat 34 berapa ini, 3450, 3460 ya, 3450 ya, 3450 ya, kurang lebih segitu. Jadi secara weekly sama potensi kenaikan, secara daily juga masih ngebos, bos bullish, cuman kan range-nya kan besar kalau daily kan. Jadi kalau daily bearish besar ini ya kita ikutin untuk bullish ya. Nah, di sini juga ada dominan break buy ya. Nah, di sini ada CB. Nah, di sini juga ada terbentuk CB ya daily ya. CB one buy ya, CB one buy. Kemudian uh,
Dia retrace 38,2, kemudian melanjutkan kenaikan. Ya, dari CB1 ya, target terdekat di sini. Target terdekat kalau dari CB ya kita bisa buy. Tapi tunggu untuk konfirmasi yang ini aja. Kalau kita runut lagi nih, runut ke belakang. Nah, ini kan ada si dominan dominan buy nih. Nah, ini kita runut nih, ada dominan buy kan? Nah, dominan buy berarti kita bisa tunggu untuk dari trace di golden level Fibo. Ini golden level Fibo ya 618 dan 0,5, baru dia akan melanjutkan ke 1618. Kira-kira gitu. Jadi masih bull ya. Untuk sementara masih bull ya secara daily ya. Ya, dia retrace baru dia lanjut ya. Target ya retrace, target pertama, target kedua. Ya, kira-kira gitu kawan-kawan. Ya, karena di daily juga sudah bos ya. Bos bull, secara weekly juga masih bullish. Oke, kita turun ke satu ya. H4 saya nggak pernah pakai ya di H4 ya. Karena untuk intraday ya cukup ya, sehari-sehari. Kalau weekly secara mingguannya ya masih bullish. Kalau untuk H1 itu secara intraday kita bisa bisa ancang-ancang ya, mau buy di mana, sell di mana bisa. Oke, kita lihat ya H1 ya. H1 berarti kan tadi secara daily kan ada CB1 buy dan daily itu ada musang buy ya. Oke, di H1 bos ya. Ini bos ya. Ya, bos high. Kita tinggal cari high ke di mana ya, ini kan low. Ya, kita tinggal cari bosnya di mana ya. Harga belum melakukan pullback, ini masih high tertinggi. Apakah ini lebih tinggi? Ya, belum ya. Berarti ini single move ya. Ini single move. Sini harga high terakhir ini pullback. Oke. Ya, berarti inducementnya di sini. Inducement H1. Ya. Selanjutnya ini single move ya. Dari harga tertinggi dia pullback, kemudian dan naik, high valid. H1-nya belum terbentuk ya. Ya, berarti untuk posisi buy, untuk posisi sell apabila harga close untuk pembukaan besok hari Senin, di sini kita bisa retrace, kita bisa sell untuk dia mengambil inducement. Dari inducement nanti kita cari setup buy mengikuti tren daily melanjutkan kenaikan. Kira-kira begitu. Karena untuk mengambil inducement ini harus ada di time frame bawah-bawahnya. Jadi bawah-bawahnya itu harus ada cok atau pola-pola sell setup lah. Pokoknya setup sell itu harus ada untuk ini. Kalau dia tidak membentuk sell setup, tapi dia membentuk setup buy terus, ya berarti dia berpotensi dia nge-break high ini, kemudian dia ambil inducement ini. Kalau dia nge-break high ini, berarti inducementnya naik. Nah, dia mau bikin inducement baru, gitu. Kira-kira gitu. Dia naik, baru bentuk inducement. Kita cari POI untuk kita buy ya, karena strukturnya masih bullish. Ya, jadi dari weekly sudah jelas. Weekly secara internal structure, ya, secara internal structure weekly itu masih bullish, daily juga bos bullish, cuman dia dalam range sideways yang panjang ini ya. Sideways panjang ya, kita turun di A1 ya, supaya kita dapat di mana pola-pola setup kita entry ya. Kita mau sell atau kita mau buy kita bisa ya.
Ya, jadi di A1 ini cocok lah untuk kita temukan setup ya. Perjalanan panjang untuk mengikuti setup weekly. Jadi nanti kita turun ke M15, kita lihat lagi ya. Nah, ini kalau setup 15 kita bisa memperkecil risk ya. Misalkan kayak ini kita kita hapus dulu. Nah, kayak gini. Nah, ini kan gini, ya kan? Nah, begini kan? Diambil dong low-nya. Ah, berarti pullback ini diambil. Nah, ini inducement. Kalau dia ngebreak berarti di boss. Ini low terakhir. Nah, ini berarti low valid. Ya. Nanti kita bisa buy di sini secara M15 ya. Mengikuti harga. Nah, kalau di M5 nanti ada cok, berarti kita ikutin setup sell untuk mengambil inducement dia satu. Kira-kira gitu. Jadi kita lihat lagi nanti ya, nanti saya update lagi untuk perjalanan harga Senin ya. Nah, kalau di sini kan ah, ini kan apa, ini kan pullback kan, bos kan terakhir kan. Nah, ini kan di sweep. Nah, ini kan baru sweep kan, dia kan belum belum break. Nah, dia belum break berarti belum cok ya. Kemudian harga menaikkan satu kecil, nanti kita kita lihat ya untuk break ini ya. Berarti low terakhir di sini ya, baru dia akan menimbulkan cok ya. Ini baru tren turun untuk mengejar inducement dia satu. Tapi kalau dia di sini bos, ya kan? Nah, ini kan begini. Nih, ini kan dari sini pullback, ya kan? Nah, dari sini pullback, ya kan? Nah, tapi ini nggak mengambilkan pullback ya kan? Kemudian dari tinggi di sini kan? Kemudian diambil dong pullback sampai sini. Kita lihat apakah dia break di sini. Kalau misalnya M5 berarti kan ini kan bos secara internal. Kalau secara utama masih bullish, berarti kita lihat dari internalnya dulu, apakah internalnya itu bullish atau bearish. Kalau di internalnya aja sudah dia nggak bikin bos kembali, berarti ya potensi masih up terus, kita cari buy, nggak bisa kita cari sell gitu. Kita lihat dulu ya kan. Nah, nanti lihat perjalanan harga depannya, karena ini masih low terakhir. Walaupun ini nanti turun, dia turun ke sini, berarti low yang ini pindah ke sini gitu. Kecuali dia ngebreak ini, berarti sudah cok. Tinggal kita cari sell untuk di H1 inducementnya gitu kira-kira. Karena inducement terakhir kan di sini, inducement H1. Nah, inducement H1 di sini ya. Gitu kira-kira kawan-kawan ya. Untuk secara weekly masih bullish, daily oke, satu M15 maupun M5 ya. Kita akan mengambil inducement ini ya, baru kita cari setup buy ya. Jadi kalau secara intraday saya pakai dia satu, jadi saya boleh cari sell nanti di time frame kecil, apakah dia mengejar inducement atau dia lanjut. Itu nanti ketahuan dari M5 ya. Apakah dia bos kembali? Kalau dia bos kembali berarti dia bos. Nah, kalau dia bos begini, nah berarti dia akan mengejar ini, high ini akan diambil, berarti inducementnya pindah ke sini. Gitu. Dan inducement ini pindah ke sini. Gitu. Ya, untuk sementara inducementnya ini. Karena ini single move. Ya, single move. Itu kawan-kawan. Oke, demikian ya untuk analisa ya pada malam hari ini teman-teman. Cukup di sini, nanti besok saya update kembali. Kalau secara BBMA ya, coba ya kita cek ya. Kita cek ya secara BBMA ya. Kalau secara BBMA weekly, ini momentum re-entry, ini sih sudah memenuhi syarat-syarat MAV ya. Harusnya dia retrace ke sini lagi, dari retrace ke sini lagi, baru dia membentuk CSAK sell di sini ya. Kalau secara daily
Nah, daily ini BP masih mendatar begini ya, menguncup mendatar ya. Saya terus panjang ya dari sini dia break CSHK, dia re-entry apakah dia sanggup mengejar upper band. Nah, kalau serampa, oh H4 momentum, H1 masih momentum, berarti potensi masih up. Karena yang daily ini kenapa dia berpotensi mengejar upper band di H1 masih belum MAV ya. Karena ini kan momentum, ini kan re-entry, kemudian ini belum MAV karena belum ada ciri-ciri MAV. Ya, jadi ada berpotensi ya. Sama ini juga. Ini memenuhi syarat ekstrim, TP wajib, apakah nanti MAV kembali atau break mengikuti daily ke upper band gitu kira-kira ya. M15 juga masih ya, struktur masih bullish banget ya, kira-kira gitu sama sih kurang lebih lah perjalanannya. Nanti kita update lagi ya untuk pergerakan gold ya hari Senin. Oke, terima kasih kawan-kawan, selamat malam, silakan di subscribe, like, and comment.